Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hanura dari kelas Manajemen Dakwah semester 1 dengan nomor induk mahasiswa 1214 030107. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sebelum ke penjelasan, saya akan menjabarkan pengertian dari masing-masing Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalankan hukum-hukum Islam yang diperintahkan maupun yang dilarang. Hal ini mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat untuk umat Islam serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis. Hadis itu sendiri merupakan ucapan, perbuatan, perilaku dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau hidup yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentahsis, keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Muraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauzia Tunai, ijma adalah salah satu metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul yang di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama usul fikih yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalaf merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Misalnya, dari status hukum dari vaksinasi dan imunisasi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, perkembangan ilmu kedokteran tidak semaju sekarang, sehingga belum ada vaksinasi dan imunisasi. Hukum atas vaksinasi dan imunisasi pun belum ada. Lalu para ulama berkumpul untuk membahas status hukum dari vaksinasi dan imunisasi itu sendiri. Para ulama melihat bahwa vaksinasi dan imunisasi memiliki banyak manfaat secara medis dan dapat dianggap sebagai ikhtiar untuk kesehatan. Dengan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi, Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa vaksinasi dan imunisasi diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang far'i ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Contoh dari qiyas yaitu penganalogian dalam hukum narkotika dengan menyatukan hukum sesuatu yang memabukkan dalam dalil di Al-Quran. Dari pengertian semua empat dasar hukum ini dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas memiliki hubungan satu sama lain sebagai landasan hukum-hukum atau pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran-ajaran syariat agama, dan juga memiliki hubungan dalam menentukan suatu hukum-hukum yang baru terjadi di zaman globalisasi ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebihnya mohon dimanfaatkan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.